sejauh mana sih kemajuan dari teknologi AI itu berpengaruh terhadap kualitas audit. Takutnya para auditor ini itu sekarang lebih mengurangi kegiatan mereka di lapangan dan mereka lebih menggunakan atau fokus terhadap kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh AI. Itu yang kami ingin ambil atau soroti dalam penelitian ini. Nah, di mana sebenarnya penelitian ini adalah penelitian lanjutan dari roadmap saya yang tahun kemarin. Tahun kemarin kan saya membahas tentang minatnya mahasiswa menjadi seorang akuntan publik. Kalau hari ini saya akan fokusnya kepada kualitas audit, di mana saya akan memberikan atau mempertanyakan atau memberikan kuesioner kepada akuntan publik yang ada yang akan bekerja di kantor akuntan publik. Kemudian ini akan juga akan berlanjut pada tahun 2027, di mana harapan saya akan kembali meneliti tentang bagaimana sih peran dosen dan asosiasi seperti IAPI dan lain-lain sebagainya dalam mendukung para akuntan publik yang ada di kota Surabaya. Nah, berikut adalah contoh metode penelitian saya yang saya coba gambarkan dengan gambar seperti ini, di mana efek ini sebagai S1, kemudian skeptisme profesional, kemudian ada auditor judgment sebagai variabel mediasi, dan audit quality atau kualitas audit di variabel independen dengan rumusan masalah apakah IE effect mempengaruhi auditor judgment, apakah skeptisme profesional mempengaruhi auditor judgment, apakah IE effect mempengaruhi audit quality, apakah skeptisme profesional mempengaruhi audit quality, apakah IE effect mempengaruhi audit quality melalui auditor judgment, dan apakah skeptisme profesional mempengaruhi audit quality atau kualitas audit melalui auditor judgment. Nah, seperti yang sudah saya tadi spill, bahwa penelitian ini adalah penelitian yang akan saya share kuesionernya kepada kantor akuntan publik, terutama kantor akuntan publik yang terdaftar yang atau ada yang di Surabaya, yaitu sebanyak 291 akuntan publik. Nah, di mana saya di sini menggunakan rumus Lovin seperti biasa, di mana nanti sampelnya akan berjumlah plus minus 168 kuesioner yang akan menerima kuesioner. Kemudian di sini saya juga akan menggunakan olah datanya menggunakan Smart PLS. Mungkin seperti itu, Prof. Nur dan Prof. Mami, mohon arahannya, mohon masukannya untuk ide penelitian kami. Terima kasih. Saya dulu ya. Monggo, Prof. Ya, makasih Bu Rika. Oke, jadi ini penelitian tentang kualitas audit, gitu ya. Dimulai dari riset isunya terkait skandal Pertamina yang itu melibatkan kantor akuntan. Ya. Berarti artinya apakah di skandal Pertamina ini itu disebabkan oleh auditornya yang memang sengaja membuat opini yang salah, seperti itu atau bukan? Bukan. Karena ini kan kualitas audit gitu. Ya, jadi di sini itu arahnya adalah dari kualitas atau dari human dari akuntan publiknya, dalam artian berarti kalau kualitas audit dalam audit ini tidak bisa menangkap kesalahan atau temuan-temuan, berarti auditornya ini kurang bisa memotret bagaimana sih perusahaan ini, dia tuh harus tidak hati-hati dan professional judgment-nya kurang, seperti itu. Bukan karena dia itu sengaja untuk membuat opini yang keliru untuk menguntungkan si Pertamina, enggak ya? Karena ini dilihat dari profesionalisme auditornya yang tidak bisa menangkap permasalahan. Oke. Kemudian urgensinya tentu ini itu kan riset isunya ya, karena artinya banyak auditor yang belum bisa menangkap permasalahan karena secara profesionalnya masih kurang gitu ya, sehingga kita harus mereka menggunakan AI itu. Oke. Ini perlu ditambahkan standar auditor karena ada standar publik, SPAP, standar profesional, standar lapangan, standar itu loh. Itu masuk ke auditor judgment. Oh, ya artinya itu ditambahkan gitu ya, bahwa di dalam
audit itu ada standar profesional akuntan publik, salah satunya adalah terkait standar profesionalisme. Sehingga kalau tidak memenuhi standar tersebut, salah satunya kan profesional juga itu kan, bahwa kita melakukan audit itu harus sesuai profesionalisme kita yang itu merupakan jam terbang gitu kan. Ya, salah satunya kan karena jam terbang sehingga apa instingnya kuat kan gitu. Oke, itu bisa ditambahkan ya, tolong ditambahkan untuk di latar belakang. Oh iya. Urgensinya itu kan karena banyak tidak bisa menangkap kesalahan, kualitas auditnya menjadi artinya tidak setinggi sehingga ada kasus seperti itu ya. Padahal mengapa ini perlu diteliti? Karena di audit itu ada standar profesional akuntan publik. Ya, apa saja standarnya, mana yang relevan untuk penelitian ini. Itu oke. Ini untuk rumusan masalah apakah AI ini. Mengapa AI ini? Mengapa tertarik untuk salah satu variabelnya adalah pengaruh AI? Karena kan sekarang kita lihat fenomenanya semua pekerjaan itu bisa terjawab oleh AI. Oke. Masukkan di latar belakang terkait dukungan referensi. Oke. Ya, apakah ada penelitian yang mendukung? Ada bahwa yang di sini Prof itu terbahas. Penelitian yang mendukung bahwa audit itu melibatkan punyanya Bani et al. Tahun 2025. Apa temuan? Bahwa AI itu berpengaruh terhadap kualitas audit. Oke, itu salah satu yang dimasukkan di pendahuluan juga. Iya, Oke. Sedikit. Pendekatannya kuantitatif, oke, state of the art-nya kurang banyak. Tapi duitnya. Jadi dimulai permulaan penelitian mengenai kualitas audit dan perkembangannya, termasuk yang dilakukan oleh Bu Rika, itu ya state of the art. Oke. Kita jalan. Sebelumnya ditulis juga Bu Rika kurang. Kita jalan. Oh pakai ya? Iya, yang berhubungan dengan kualitas audit. Ditambahkan peta jalan. Peta jalan itu masuk yang di roadmap, Prof? Atau gimana? Iya, di roadmap sebelum 2020. Oh, hanya 2025 sebelumnya ada. Belum saya baru aktif untuk yang di ini. Kalau enggak, bukan penelitian sebelumnya, banyak penelitiannya Bu Rika. Ada, tapi macam-macam. Enggak, yang kualitas audit. Oke, iya deh. Iya, dimasukkan juga. Kalau itu semua adanya tahun 2023, 2024-nya bukan kualitas audit enggak apa-apa. Enggak, yang kualitas audit yang dimasukkan. 2023, loncat lah. Karena saya baru enggak apa-apa. 2002 berapa sampai 2025. Oh, jadi dalam bentuk kalimat. Sampai. Oh, oke. Ini sih kurang relevan juga penelitian mengenai minat mahasiswa menjadi seorang akuntan publik, kurang relevan dengan penelitian ini yang dimasukkan di roadmap ini loh, tahun 2025 itu kurang relevan. Cari yang relevan aja, yang tentang kualitas audit atau audit. Oh, saya berpikirnya kemarin kan saya dipanya bahas ini, saya masukkan di sini. Berarti dipanya dengan ini kurang nyambung. Ya, tapi sama-sama bahas tentang akuntan publik gitu, intinya. Oke, Prof. Kalau akuntan publik boleh, tapi ini minat mahasiswa. Akuntan publik apanya itu boleh, timeline-nya atau apanya, tapi ini kan terkait minat. Minat tapi untuk menjadi akuntan publik. Iya, tapi bukan akuntan publiknya. Ya, sekarang kan akuntan publiknya, hasilnya. Poinnya di akuntan publiknya ya. Oh, bukan minat. Saya mikirnya kan dari mahasiswa jadi akuntan publik, habis akuntan publik saya bahasnya ke enggak enggak seperti itu. Itulah proses perkuliahan dari mahasiswa lulus menjadi akuntan. Iya, kayak gitu ya Prof ya. Oke, itu kuliah Bu. Untuk metode
Nah, ini urian kegiatan belum masuk ke target yang dicapai, itu belum ada. Pengumpulan Target data yang datanya dicapai. apa, pengumpulan data menggunakan apa, itu belum ditambahkan. Ini gak kebanyakan, Bu. 168 kantor lapangan publik, yakin? Apa Prof? Sampelnya itu loh. 168 responden Prof. Oh, responden. Oh. Responden. Dari berapa kantor akuntan publik? 50 sekian, tapi yang jumlah untuk akuntan publiknya kan cuma 291. Jadi saya mengambilnya itu yang sudah terdaftar dan dia punya register CTA. Oh, berarti Jadi dia kayak junior saya yang magang saya nggak ambil. berarti proposal sampling ya? Oke, Tambahkan sampelnya. oke, Prof. Dikasih kesimpulan penjelasannya ya. Ya, metode sampelnya. Oke, cukup Bang. Teman Ya, saya ya. gitu. Jadi kalau ini disebutkan ini yang halaman ini yang ada iuran kegiatan seperti pusaka, penyusunan proposal itu ya. Ya. Pengumpulan data, distribusi personel, kemudian penerimaan personel, analisis data itu dilakukan oleh mahasiswa. Gitu ya. Ya, Tugasnya untuk peran dari advokat. Kami nanti yang akan membantu untuk mendampingi pertama untuk pembuatan kuesioner, kemudian untuk menghasilkan yang namanya jurnal ataupun luarannya Prof. Jadi mereka mengolah data, pasarannya anak-anak itu yang nanti di lapangan, tapi balik layarnya tetap para dosen itu Prof. Oke, tadi sudah disebutkan ya bahwa di sini saya juga masih belum disebutkan tentang AI terhadap kemudian AI terhadap profesional justice gitu. Nah ini Judgment. AI effect kemudian auditor justice gimana itu maksudnya? Jadi apakah dengan adanya aplikasi AI ini itu akan mempengaruhi yang namanya auditor judgment? Jadi apakah auditor itu akan tidak akhirnya auditor itu akhirnya menggampangkan yang mereka pelajari selama ini mereka audit karena apa mereka sudah menggunakan aplikasi AI ini. Jadi standar Gimana aplikasi misalnya apa yang diambil dari AI oleh seorang auditor? Jadi contohnya ketika kan kita biasa di Google kan bisa tulisan bahwa ketika ada kasus seperti ini kita sebagai auditor harus bersikap seperti apa. Takutnya para auditor junior itu melakukan hal seperti itu Prof, tanpa mengikuti arahan dari auditor senior untuk di lapangan. Jadi tanpa data apa-apa gitu ya. Kemudian bertanya ini langsung muncul itu langsung jawab. Betul. Saya begitu. Ada Prof, ada yang seperti itu. Padahal sebenarnya AI itu kan juga membantu juga ya. Betul. Nah, sekarang yang dimaksud dengan AI effect itu apa? Efek dari AI-nya, dari aplikasi atau kecanggihan dari AI ini sebenarnya akan maksudnya gini Prof, sebenarnya kan kita auditor itu kan selain kita di lapangan kan kita juga ada unsur kehati-hatian. Dalam artian kita di lapangan, kalau perusahaan ini perusahaan dagang, kita harus lebih fokus terhadap bahan dagangan. Nah, kadang-kadang anak-anak zaman sekarang tuh kita tahu sendiri kalau ngerjain tugas kan mereka malas membaca buku, langsung chat GPT. Kalau pada tugas perhitungan ini mereka langsung dapat jawaban Prof. Nah, itu ada salah satu jurnal itu juga yang jurnal. Saya lupa, saya pernah baca. Itu AI effect itu ternyata mempengaruhi audit judgment di mana auditor itu akhirnya banyak yang tidak memenuhi standar dalam artian mereka yang harus ke lapangan untuk melakukan stock option dan lain sebagainya, tetapi dengan dia menggunakan AI, bertanya di AI, mereka akhirnya tidak usah ke lapangan. Sudah anggap aja perusahaan ini sesuai dengan yang kita AI, dia tidak ada permasalahan, tinggal kita masukkan angkanya untuk melakukan audit. Seperti itu, Prof. Jadi dia tidak mengambil data, tidak mencari data, mengambil data yang ada di AI itu. Betul. Untuk meyakinkan dia kan sebenarnya kalau auditor itu kan kita orangnya kepoan ya Prof. Kalau kita bahasakan auditor itu nggak gampang percaya. Kita kalau auditor kalau kita mau melakukan stock online kita dapat angkanya contoh di Fakultas FEB ada meja 20 gitu kan. Kalau kita jadi auditor kita harus benar-benar turun ke FEB ngetek satu. Nah, karena ada AI ini, terkadang mahasiswa itu tidak melakukan hal seperti itu, Prof. Karena melihat histori kampus itu baik,
terus histori dari lakukan terbaik, sudah mereka akhirnya menyimpangkan atau menggambarkan yang namanya pekerjaan di lapangan. Ya, itu kan ceritaan. Ya, ya. Ceritaan itu tidak ada di sini, gitu menurut saya. Oh. Tentang ketika saya ingin tahu bagaimana sih sebenarnya hubungan antara IIF itu terhadap auditor. Riset sebelumnya kan nggak ada, cuma satu gitu ya. Iya. Ketika Saya masukkan ya Dok ya. Lu ketika Anda bicara setelah pemecahan masalah, itu kan menceritakan dulu kan. Iya, iya, Apa sih iya. yang dimaksud dengan variabel IIF itu, gitu kan. Iya, Ya, benar, ini semua benar. itu seperti apa? Hati-hatian, oke. Jadi sebelum masuk ke pengaruh variabelnya, ke sana tekanannya, Anda harus menjelaskan dulu apa itu IIF, apa itu skeptisisme yang Anda maksud, gitu. Baru pengaruhnya terhadap auditor. Apa yang Anda maksud dengan kalimat itu, gitu kan? Oke, berarti ini juga dimasukkan di bab 1. Ini saya bicara bab 2, bab 2. Ketika saya bicara state of the art itu, kalau yang di awal itu kan lebih kepada permasalahan, kan? Ya, kasus fenomena. Kemudian hasil-hasil riset kan begitu, meskipun tapi di bab 2, terutama di state of the art itu menceritakan ketinggalan kan dari ini state of the art cuma satu anemia ini, Mbak. Jangan yang mana ini, gitu kan? Ya, Jadi ceritakan kenapa Anda mengambil variabel X-nya itu, X2-nya itu, apa yang disebut dengan IIF menurut Anda itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan skeptisisme jadi profesional gitu kan, apa yang dimaksud itu? Gitu. Itu diceritakan di state of the Iya, art. itu apa yang Anda maksud persepsi Anda dengan skeptisme itu tadi? Kemudian apa indikatornya dari masing-masing itu? Di sini nggak ada menjelaskan mengukurnya apa untuk skeptis sama IIF gitu. Nah, kenapa kok dihubungkannya dengan apa tadi variabel Z-nya itu sama kualitas itu gitu kan? Nggak ada. Mengukurnya seperti apa? Orang-orang nanti hasil keluar, tapi dia nggak ngerti nanti seperti apa prosesnya gitu. Siapa? Nah, jadi terutama ini di state of the art sama riset Anda yang bisa terhubung itu dimasukkan. Kalau di sini misalkan masukkan kata jalan begini aja dalam itu tahun 2025. Kapan atau bagaimana kita tahu keterhubungan dengan riset Anda sebelumnya? Penelitian mengenai ini tahun 2025. Terus apakah cuma itu aja? Kan Anda harus buat tabel gitu. Tabel riset Anda sebelumnya untuk melihat rekam jejak. Nah, rekam jejak itu di mana gitu? Anda itu meskipun ya mereka masih baru, tapi kan pernah juga riset S2, pernah S1 dan riset kita kan punya riset gitu kan. Nah, di mana letaknya posisinya dengan riset yang sekarang ini? Jadi nggak cukup cuma ini, ini tidak menggambarkan apa. Ya kemarin tadi saya bilang ke Prof Nur tadi, saya pikirnya kemarin saya yang bahas tentang minat angkutan publik, terus sekarang saya punya melihat dari sisi angkutan publik ya pasti mereka bisa mendapatkan yang namanya kualitas audit. Ya ini kan bicara tim ya, jadi mungkin dari anggota, dari mereka, itu kan bisa dibuat. Tidak ada tabel di situ pengeluaran yang Anda hasilkan sehubungan dengan ini, gitu loh. Sehingga kita melihat rekam jejak Anda itu, ini sudah masuk nih, ini sudah masuk ke sini. Meskipun kemarin sama-sama bicara tentang audit, tapi sebenarnya nggak nyambung kan ya. Tapi bisa Anda ceritakan, gitu loh. Sebenarnya bisa Anda ceritakan. Oke, siap. Jadi kembali untuk yang art, gimana kok nggak ada ngumpulin kelompok untuk skeptis itu, ya. Nah itu belum nanti ini masukkan. Kemudian di sini di dalam metode mulai pengumpulan data, penyebaran maksudnya alur data kesimpulan. Nah alurnya ini. Kemudian mana ceritanya? Nah proses penelitian ini sampel, sudah sampel. Kemudian penelitian ini mendukung rasa cita. Nah kemudian mana analisisnya? Gimana caranya menganalisisnya? Jangan yang berpada persamaannya seperti apa gitu. Itu analisisnya. Iya. Itu kan disebut di sini. Analisisnya apa yang Anda gunakan? Menggunakan aplikasi apa yang Anda gunakan? Itu kan. Nah itu disebut lah. Cara mencari responden itu seperti apa? Caranya langsung atau bukan? Dari sekedar langsung ke responden.
Ini Prof, yang sudah saya tuliskan di sini cuma hanya menggunakan Smart PLS, Smart PLS, namanya motion. Enggak. ya, ada proses untuk analisisnya juga ya. Proses analisis. Akhirnya kita mencari kesimpulannya ini, ya, untuk mencari kesimpulan apa? Oke, kemudian di sini singkatan apa enggak jurnalnya? Insya Allah kita tempat. Ada juga jurnal. Sudah. Nanti disebut hasil yang diharapkan. Oh, jadi ya. jangan dapat sudah tiga gitu aja, tapi jurnal apa? Gitu ya. Ya. Jurnal juga. Riset dan akuntansi. Balikpapan. Ya. Iya. Nah, ini masa di sini saya lihat di situ ya, yang namanya daftar pusaka itu isinya berapa nih? Iya. Mana yang sumber kita? Sebenarnya ada berapa? Belum masuk. Oke. Itu diperbaiki ya. Iya. Pak, ya. Nah, oke, Pak. Nah, jadi untuk Bu Rika sudah pernah punya publikasi atau kekayaan intelektual AI atau Sudah. apa? Kalau yang disitasi di sini nggak ada ya? Tidak ada. Karena salah yang kalau buku itu saya bahasnya bukan kualitas audit. Ya berarti tidak ada disitasi. Kalau jurnal ada. Saya kira ini jumlah Nanti anak disitasi aja kalau ada. Iya. Tambahkan ya. Oh gitu. Iya, tambahkan. disitasi punya yang kita ada apa-apa boneka jadi boneka sama Bu Gisti gitu loh intinya ya, jadi biar ada dan karena ini ya. Oke. Sementara ini jumlah Ibu pernah berkolaborasi untuk jurnal publikasi bereputasi internasional? Pernah. Jurnalnya juga Scopus pernah ya? Fokusnya belum ingin besok. Oh belum. Kalau yang internasional sudah beberapa kali sama UPN. Ya, sebenarnya ini permasalahannya bagus, cuma Anda cara menyampaikannya sama mencari apa sih ngukurnya, Ya, pemahaman tentang yang dimaksud AIFM itu apa gitu. tidak disampaikan jelas. Ya, itu apa? Siap, Pak. Caranya untuk memajukan apa melihat pengaruhnya itu gitu ya. Oke. Oke, saya kira di situ tambahkan referensi ya. Siap, Prof. Oke. Ya, terima kasih. Siap mantur nuwun, Prof. Mantur Prof. Mami untuk masukannya saya akan berbagi nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo? Saya juga ada ya. Ya, sekarang sih. Bisa Bu? Tapi nggak bisa. Selamat siang, Prof. Nur, Prof. Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan rencana penelitian kami dengan judul Strategi Adaptasi Pekerja Indonesia dalam Program SSW di Prefektur Tradisi Jepang dalam Perspektif Interkultural. Mohon maaf karena yang di BIMA itu mau saya revisi ternyata sudah terlambat, Prof. Jadi tidak bisa saya revisi. Akhirnya saya mengirimkan di WhatsApp Prof. Nur dan Prof. Maki. Oh, yang di WA yang update ya? Iya. Ini anggota dalam penelitian kami. Kemudian baik Prof. tadi
latar belakang penelitian ini itu saya mengambilnya bahwa saya pernah meneliti dengan dosen yang lain, yaitu yang pertama adalah gegar budaya intensif mahasiswa intensif Unitomo di Hokkaido. Kemudian di sana kami mendapatkan bahwa gegar budaya yang ada yaitu pada bahasa, ritme kerja, dan kondisi geografis, karena Hokkaido di utara sangat dingin, sementara Surabaya mereka sudah terbiasa dengan udara panas. Kemudian yang kedua yaitu di Kyoto 2023 ini mengenai gegar budaya juga mahasiswa intensif. Loh, jangan. Karena metode penelitiannya Pak Hatip saya nggak pakai kuantitatif, nggak tahu. Di sini gegar budaya intensif mahasiswa Unitomo di Kyoto. Ternyata saya juga menemukan bahwa gegar budaya mereka itu memang yang umum, yaitu bahasa, kemudian ritme kerja, dan kondisi geografis, walaupun Kyoto tidak sedingin Hokkaido. Jadi dari dua penelitian awal saya itu saya menemukan bahwa ketika mahasiswa sastra Jepang yang sudah belajar budaya Jepang, yang sudah belajar bahasa Jepang, itu juga ketika ke sana mengalami gegar budaya, bagaimana dengan siswa SLTA. Di sini saya mengambil istilah SLTA karena siapa tahu ada SMK, SMA, MA, dan sebagainya. Kenapa saya pindah ke SLTA? Di sini saya melihat ini ada bahwa perkembangan jumlah imigran Indonesia di Jepang dengan semakin dibukanya Jepang dengan tenaga kerja asing itu tahun 2024 melonjak drastis, dan di sana dengan program SSB tadi itu kebanyakan diisi oleh siswa-siswa dari SMK. Nah dari situ Prof, jadi saya mencoba akan meneliti mengenai gegar budaya yang dialami oleh khususnya sebetulnya siswa SMK tetapi yang bekerja di Jepang dengan visa SSW itu tadi. Di sini saya menemukan penelitian dari Sri Mulyani dan Die di sini dan terhadap gegar budaya pekerja Indonesia di Prefektur Chiba di bidang peternakan sapi dan pertanian. Ternyata juga masih tetap dalam koridor gegar budaya secara umum, yaitu bahasa, budaya kerja, dan kondisi cuaca. Dari sini saya melihat, oh ya siswa SLTA, visa SSW, kemudian saya akan mencoba ke daerah yang lebih hangat, apakah juga geografis dan cuaca itu juga berpengaruh terhadap gegar budaya mereka.
Baik, saya lanjutkan dari latar belakang yang sebelumnya tadi. Di sini kami mengambil rumusan permasalahan dari 1 sampai 7 ini Pak Hatip yang merumuskan permasalahan karena nantinya akan diteliti melalui metode kuantitatif. Kemudian dari kebaruan penelitian sebelumnya itu saya menemukan bahwa berfokus pada bahasa, budaya kerja, dan adaptasi, tetapi dari faktor individu bagaimana mereka bisa beradaptasi terhadap gegar budaya yang dialami. Nah, kemudian di sini dengan rumusan permasalahan seperti ini kami menemukan kegaduhan, yaitu bagaimana faktor keberangkatan, kemudian pengalaman sebagai pengalaman awal mereka, dan faktor eksternal yang mendukung mereka untuk bisa beradaptasi di tempat yang baru. Ini yang menjadi kebaruan dari penelitian sebelumnya. Kemudian juga dari kebaruan ini yang nantinya akan menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya. Di sini kita secara teori ini gegar budaya, kemudian tahapan gegar budaya, kemudian kami juga menggunakan teori adaptasi lintas budaya sebagai inkulturasi itu tadi, kemudian strategi adaptasinya dan pengaruh adaptasi ini teori yang akan kami gunakan. Kemudian langkah dari penelitian kami di sini menggunakan metode kuantitatif dengan metode survei, dengan surveinya dilakukan melalui angket karena mengingat responden kami ada di tempat yang jauh, yaitu pekerja Indonesia yang bekerja di bidang pertanian dengan skema visa specific skill worker ini
untuk lokasi penelitian di Prefektur Kochi, Jepang, kebetulan kami sudah ada yang akan membantu Prof di sana yang akan bisa memberikan angket ini kepada teman-teman di Kochi. Pengambilan data setelah mendapatkan masukan dari Prof Nur dan Prof Mami, di sini pengambilan data insya Allah bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Kemudian langkah kegiatan penelitian mulai dari menentukan responden, bukti angket, pengumpulan data, kemudian tahap pengumpulan datanya kami mendistribusikan secara online, kemudian mengumpulkan hasil angket tersebut juga dengan dokumentasi foto yang dibantu dengan teman yang di Kochi. Kemudian tahapan analisis data, mengolah data, analisis, menarik kesimpulan, laporan, dan untuk tahapan luaran kami di sini sudah kan untuk luarannya yaitu jurnal singkat 2 dan poster. Jadwal penelitian sementara kami rancang seperti ini sehingga setiap bulan sudah ada progres dari masing-masing kegiatan. Kemudian di rencana anggaran ini saya sudah memasukkan di BIMA, tetapi ketika saya cek kok ternyata juga ada tampilannya yang harus mengupload, dari saya di BIMA tidak upload rencana anggaran ini, hanya pada sistemnya itu yang sempat kami kerjakan. Seperti ini rencana anggaran penelitian kami. Kemudian daftar pusat. Baik, sekian presentasi dari kami, Prof. Mohon untuk masukan-masukannya. Terima kasih. Enggak pernah kami dulu. Strategi adaptasi pekerja Indonesia dalam program spesifikasi skill program di infrastruktur dalam perspektif. Nah, di sini yang tadi ada istilah gegar budaya. Gegar budaya itu apa ya? Culture shock. Tak kira kegarota. Culture Tadi shock. sok indah lagi. Culture shock. Ya. Jadi Bahasa Indonesianya gegar budaya, Prof. Bahasa Inggrisnya. jadi gimana mengartikan culture shock itu tadi? Jadi culture shock itu muncul ketika seseorang tercabut dari daerah asalnya. Dari daerah yang sudah biasa dia tinggali selama bertahun-tahun, tercabut dari situ menuju ke tempat yang baru, pasti ada suatu culture shock. Jadi teman-teman Papua ketika datang ke Surabaya pasti ada culture shocknya seperti itu. Juga ketika saya mungkin dipindahkan oleh Prof Nur ajar di Papua gitu. Nah, pasti juga ada Dosennya ya sok. seperti itu, Prof. Jadi kecemasan yang timbul bilangnya tanda-tanda simbol-simbol sosial yang biasa digunakan. Ya, tapi kalau saya baca dari hasil-hasil riset terdahulu, Ya, sebenarnya risetnya kualitatif banyak ya. kualitatif ya, betul. Kualitas potret seperti apa yang disebut dengan culture shock itu, gitu kan ya. Iya, Ya, kemudian kan ini maunya dibuat ke kuantitatif. berarti itu harus mencari riset-riset yang mendukung. Jadi misalkan ada rumusan masalah seperti yang ditunjukkan ada berapa di 7 ya. Ya. Ada pengalaman awal pada pekerja migran Indonesia terhadap adaptasi kerja. Jadi ada nggak riset yang seperti ini? Pengalaman awal berpengaruh terhadap adaptasi kerja, gitu kan? Jadi risetnya yang dimasukkan ya riset kuantitatif gitu. Oh, jadi saya menambahkan Iya, riset harus ada riset terdahulu yang menghubungkan antara pengalaman awal pekerja migran itu dengan adaptasi kerja. Nah kan perlu, kalau beda pemikiran ya antara luar dengan luar. Ketika kita bisa bicara kuantitatif itu sudah bicara definisi kan gitu. Apa sih yang dimaksud dengan pengalaman awal, gitu kan? Apa sih yang dimaksud dengan adaptasi kerja, gitu kan? Kemudian ada pengaruh bahasa pada pekerja migran, kemudian budaya, norma sosial. Nah, definisi-definisi itu yang harus dioperasionalkan kalau bicara kuantitatif, sehingga kemudian mencari apa alat ukurnya yang disebut dengan pengalaman awal itu, gitu. Jadi berbeda. Kalau di
kualitatif kita tuh kan mengeksplorasi, Iya. jadi bercerita bagaimana kondisi pertama mereka datang ke sana gitu kan, bersosialisasi dengan orang kan, hasilnya kan berupa uraian, cerita, eksplorasi. Nah ketika ini masuk ke kuantitatif, maka ibu harus bisa mendefinisikan apa yang dimaksud pengalaman awal. Pengalaman awal itu diukur oleh apa? Itu yang namanya indikator. Nah, saya belum melihat di sini ada yang disebut dengan indikator. Ukurnya dari masing variabel itu apa? Nah, itu yang perlu dimasukkan. Kemudian riset-riset ada bukunya itu tentunya masuk di dalam state of the art, gitu kan? Ya, jadi nggak cukup untuk riset kualitatif. Riset terdahulunya. Jadi masukkan riset-riset terdahulu ketika kita mengumpulkan variabel-variabel itu. Kuantitatifnya ya. Iya, kemudian didefinisikan dan ada indikator-indikator itu tadi. Nah, ini ada tujuh variabel ya kan, pengalaman, bahasa, budaya, norma, lingkungan kerja. Nah ini apa definisi operasionalnya itu? Ya. Karena yang namanya lingkungan kerja, pemahaman ketika operasional dia dianggap bekerja di sana, apa yang dimaksud dengan lingkungan kerja itu berbeda dengan kita bekerja di dalam perusahaan, misalkan gitu ya. Nah itulah yang dioperasionalkan, gitu loh. Sehingga kemudian dari sini kita mendapatkan sebuah persamaan. Nanti ibu masukkan persamaan itu seperti apa, gitu kan? Karena ini kuantitatif. Kemudian dengan kuantitatif itu menggunakan alat apa untuk mengujinya, gitu. Apa alat yang digunakan untuk menguji kuantitatif? Intinya sebenarnya di akhir ini apa yang ingin ibu cari sebenarnya tujuannya itu. Dari misalkan diketahui pengaruhnya sekian persen, ini meningkat sekian, ini meningkat sekian, apa yang diinginkan sebenarnya? Yang saya ingin ketahui dari penelitian ini itu sebetulnya Prof yaitu kan ketika sebelum pengalaman awal itu apakah nanti akan berpengaruh terhadap gegar budaya mereka, shock mereka itu. Kemudian bagaimana cara adaptasi yang dilakukan supaya mereka bisa istilahnya tetap jadi orang Indonesia tetapi juga bisa hidup di Jepang tanpa harus jadi orang Jepang seperti itu Prof. Nah, apakah itu nggak lebih baik dengan kuali? Karena seperti kalau misalkan di sini cuma hasilnya ini berpengaruh, di mana kita akan bisa menyimpulkan bahwa adanya gegar budaya sebelum dan sesudah, gitu kan? Kira-kira ketemu nggak nanti hasil? Kalau boleh saya nambahkan, ini pengalaman kerja Jepang dengan daerah lain tentunya berbeda. Nah, ini bisa menjadi sebuah referensi, sebuah informasi nanti bagi pekerja-pekerja berikutnya yang akan bekerja di Jepang. Karena tentunya hasil yang walaupun sama-sama membahas misalkan pengaruh bahasa di Jepang dengan di Inggris tentunya berbeda. Iya, tapi itu kan pengaruhnya nanti kan akhirnya menjadi angka. Oh ini berpengaruh sekian gitu kan. Nah, kira-kira ada manfaatnya? Ada, pasti ada Prof. Jadi nilai haknya di penelitian regresi itu kan muncul ada yang namanya koefisien determinasi. Ya. Nah, koefisien determinasi itu memunculkan variabel apa yang paling berpengaruh. Nah, sehingga ini menjadi sebuah referensi bagi pekerja-pekerja berikutnya. Oh, kalau mau kerja di Jepang dari hasil penelitian yang kita berikan kawan, ternyata yang paling berpengaruh ini. Berarti ini harus dibuatkan, gitu. Sehingga berpengaruh kepada pola budayanya. Variabel ini yang memang harus benar-benar diperhatikan ketika kerja di Jepang. Iya. Jadi satu harus jelas dulu penentuan variabelnya, indikatornya. Nah itu dari teori menjadi konsep ke indikator, nah itu cerita. Kemudian juga riset-riset terbarunya. Jadi memang kemarin awalnya memang di kualitatif, cuma nanti bilang saya maunya kualitatif aja gitu ya. Jadi mungkin karena juga ada keterbatasan di proposal, jadi memang saya memang banyak di kuantitatif memang, sehingga memang seharusnya teorinya dulu. Nah, sekarang sudah memang di grup ini teorinya berubah terus muncul indikator ya percaya ya di grup saya sudah banyak masukkan Prof gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi saya lebih sukanya menurut saya cocokkan di kualitatif. Oh, kata nanti Prof Nur ya, tapi menurut saya bagus ya. Prof kalau misal karena ini kan
saya tidak ke sana. Kalau saya Nah, apalagi tidak ke sana gini, oh ya kalau tidak ke sana tidak bisa kali ya. Iya. Kalau kalian kan sekolah Iya. biar kan waktu lama gitu kan. Sekarang mereka kan bekerja di perusahaan gitu kan, di tempat bekerja. Tapi Itu yang kalau menjadi- wawancara kan bisa dengan online bisa. Bisa. Ya. Artinya sekarang tergantung kepada yang pertama tujuannya, gitu kan. Kemudian yang cocok untuk riset seperti ini, gitu. Kecuali ibu sudah memiliki misalkan ukurnya indikatornya apa, sebenarnya yang mendukung itu yang mana, gitu. Monggo silakan. Tapi kan berarti diperbaiki untuk kita bisa masuk ke kuanti, gitu kan. Kalau mau kuanti. Kalau Ini masih ada tulisan kuanti tadi. ya, iya. memang di awal itu. Jadi niat kami mungkin pertama di kuantitatif dulu, Prof. Setelah itu, setelah tahu di bagian mana nih yang paling banyak berpengaruh dalam proses pendidikan budaya, itu akan kami perdalam dengan kualitatif. Sehingga sebetulnya kalau di mix method bisa, cuma kan butuh waktu lama untuk hal yang seperti ini. Jadi langkah kami pertama di kuantitatif dulu. Setelah itu kami ingin gali kembali kualitatif di variabel yang sekiranya memang itu banyak berpengaruh di situ. Ingin mengetahui lebih dalam seperti apa proses adaptasi kerja mereka. Ya itu ya dicari dulu mungkin ya. Indikatornya itu ada nggak yang menghubungkan ini? Gitu. Kemudian kalau memang nggak ada, berarti variabelnya dicari yang lebih mirip itu harusnya apa? Gitu misalkan gitu. Untuk mendefinisikan variabel-variabel itu. Gitu ya. Itu kemudian berikutnya itu pada tadi berarti di state of the art itu sama ya Bu ya, itu adalah riset terdahulu yang menceritakan variabel-variabel itu gitu ya, sehubungan dengan pengaruh ini terhadap ini terhadap ini, itu kalau kuanti gitu. Nah kemudian di peta jalan ini harapan saya kan ingin melihat rekam jejak dari Bapak Ibu ya, santri, bukan riset-riset terdahulunya sebelumnya itu kan dibuat dulu. Nah, hasil-hasilnya yang kemarin, kemudian yang terhubung dengan saat ini dan di masa depan, itu seperti apa? Gitu. Maksudnya yang dimaksud dengan apa? Roadmap atau peta jalan itu. Jadi, riset-risetnya sebelumnya di mana? Terhubungnya di mana dengan riset ini? Tapi tim boleh, bukan tri dan tim, bisa ya. artinya ini ya. Jadi peta jalan, roadmap ya, boleh dibuat semacam tabel gitu ya, keluaran yang kemarin apa, kemudian sekarang tahun ini apa. Nah untuk kalau perlu mungkin diberikan yang mana yang riset dasar, riset terapan, riset pengembangan gitu. Ini saya berpikirnya peta jalan untuk yang berikutnya, Prof. Tapi kan harus nyambung dengan yang kemarin. Iya, dengan Jadi intinya peta jalan itu dari kemarin terus ke depan sampai kita mencapai apa sih kebakaran kita gitu. Kemudian di metode pun di sini kan ada lokasi ya, kemudian populasi dan sampel. ya. Subjek dalam data ini dapat kejadian bisa bekerja di Jepang. Nah, di situ ada populasinya berapa, gitu kan? Nah, populasinya berapa, kemudian diambil sampel bagaimana? Gitu. Nah, nggak cuma sekedar ambil blok gitu, tapi bagaimana cara kita ambil sampel itu? Dari populasi itu kemudian disebar di daerah mana, berapa jumlahnya, cara menyebarnya bagaimana, itu disebut. Ya, lalu kemudian setelah tadi pengumpulan data dianalisis, ada nggak di sini? Sini ada angket dokumentasi berupa catatan, kemudian langkah-langkah penelitian anggota, sisi lihat ya, nanti mahasiswa. Nah ini kan nggak ada masih analisisnya menggunakan apa, gitu kan? Nah, coba nanti ada persamaan berarti. Yang mana satunya apa, istilahnya apa? Ya, itu akan diperbaiki dulu. Kemudian untuk daftar pustaka, daftar pustaka ini apakah sudah masuk riset-risetnya para tim? Nah, gitu kan. Jadi riset para tim itu masuk sebenarnya mulai dari bab 1, kemudian state of the art masuk juga di dalam roadmap sampai di referensi. Gitu. Nah, referensi itu daftar ya. Nah, saya kira seperti itu ya. Terima kasih. Oh ya, kemudian ini kan unggulan ya. Ibu punya sudah ada jurnal internasional
Sudah sebagai anggota. Oh, sudah sebagai Ya, anggota. yang sudah terbit itu masih di proceeding, Prof. Yang jurnal ini sudah masuk tetapi belum sudah submit tetapi belum aktif. Saya Oke. Kemudian ya kalau yang di referensi dari tim yang disitasi nanti ditambahkan ya, jadi biar di sini ada apa? Saya harus menilai berapa jumlah buku jurnal yang disitasi oleh tim, gitu kan? Iya. Dan di sini masih belum. Saya kira begitu. Ya. Prof mau tanya, Prof. Yang untuk yang yang populasi dan sampel ini kan kami menyebarkan angket ya Prof ya, kuesioner, dan nanti yang akan kami ikut itu yang kembali begitu. Iya, tapi ibu harus punya berapa. Jadi gini, dari awal ditentukan berapa kan, nah kemudian menyebarnya berapa, yang kembali berapa. Mestinya misalkan saya targetnya misalkan 150, berarti nyebarnya ada lebih dari itu, biar kembalinya tetap 150. Jadi dihitung dulu berapa menggunakan rumus misalkan ya, atau menggunakan hair dari mana, terserah Anda punya referensi dari mana untuk menentukan jumlah sampel itu ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Hatip dan Bu Tantri, Pak Bu Cahya. Nanti kita kan mau ada pelatihan dari dosen-dosen statistik ITS untuk statistik dalam penelitian. Mungkin bisa ya nanti, berarti kan cocok ya untuk teman-teman FIP juga ya. Karena ini kan juga nanti masih kita arrangekan kira-kira Juli. Tanggal 9 sampai tanggal 16 itu kemarin. Ada ini sih. Nanti saya kasih materinya. Atau artinya topik-topiknya gitu loh. Tapi nanti di awal itu terkait dengan penelitian, kemudian untuk statistiknya ada nanti dua sesi. Sesi pertama itu tanggal 9 itu 1 hari full, kemudian berikutnya tanggal 16 kalau nggak salah. Langsung, makanya kita hanya kan iya aplikasi dan sebagainya, ya bawa laptop nanti. Jadi kan kita ruangannya kemasannya cuma 40, jadi makanya saya kan sedang mencari fakultas apa yang cocok kan gitu. Kalau fakultas hukum kan saya lihat semuanya kualitatif, karena normatif, sosiologis kan seperti itu. Kalau ternyata kan bisa ini seperti ini kan masuk gitu loh. Maksudnya nanti kita kasih surat berapa yang, ya maksudnya seperti itu tadi fakultas apa Fikas kan gitu, Fikas, FEB, ya itu kan masuk gitu. Yang pertama Bu Tantri kepakarannya Bu Tantri apa? Karena Bu Tantri lektor kepala nanti kan jurusan. Kepakaran apa? Kepakaran saya itu sastra dan budaya lokal wisdom. Enggak ada Jepang-Jepangnya? Enggak. Iya itu sastra budaya Jepang itu. Oh, budaya Jepang ya. Iya. Ya. Ini kalau saya baca-baca Bu Tantri faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi budaya. Ya. Saya juga sedang tadi penelitian tentang judulnya Bu Tantri. Kalau saya kasih masukan untuk judulnya lebih ditambah budaya ya, strategi adaptasi budaya, karena Bu Tantri kepakarannya budaya itu harus muncul. Strategi adaptasi budaya. Strategi adaptasi budaya pekerja migran, mungkin gitu ya, migran Indonesia di Jepang gitu ya. Pekerja migran dibaca ya. Iya, pekerja migran. Budaya. Ya. Oke. Ini tentu kan dimulai dari isu riset ya, untuk proposalnya Bu Tantri. Jadi isu risetnya itu tadi ya banyaknya yang gegar budaya ya, misalnya ada culture shock ketika di luar negeri. Ini sudah ada beberapa penelitiannya Bu Tantri yang tentang gegar budaya. Yang ini Prof, yang dua ini yang saya pakai yang waktu ini. Oh, iya. Ada ya berarti, Ya, ada ya.
tentang culture shock. Ada nanti kualitatif. Iya, nggak apa-apa. Tapi penelitian santri kan, ya artinya, iya nggak apa-apa. Maksudnya kan nyambung itu maksudnya. Rekam jejak. Iya, iya, iya. Oke. Digabung. Apakah ini sudah ada, sudah dimasukkan di pendahuluan, santri? Penelitian Bu Tantri tentang gegar budaya? Itu pada proposalnya saya letakkan di sini, Prof. Sebentar. Dimasukkan di latar belakang ya, Bu Tantri? Ya. Sebagai riset isu memang artinya banyak kejadian gegar budaya. Iya. Mungkin juga kalau ada data kuantitatif terkait berapa persen sih mahasiswa atau orang Indonesia yang keluar negeri yang mengalami gegar budaya, gitu ya. Data atau riset-riset sebelumnya meskipun bukan punyanya Bu Tantri. Oke, tentu urgensinya karena mengalami gegar budaya kan tidak bisa, kalau yang mahasiswa nggak bisa belajar dengan baik, yang bekerja tidak bisa bekerja dengan baik, kan seperti itu. Itu kan sehingga harus diselesaikan, dicarikan solusi permasalahannya, termasuk mencari faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka gegar budaya, seperti itu. Nah, memang tadi disampaikan oleh Prof. Mami, kalau kuantitatif itu kan sudah sebelumnya itu sudah terdefinisikan, kemudian variabelnya ada, sudah ada penelitian sebelumnya yang dilakukan seperti itu. Nah, memang saya jadi secing-secing ini di Google Scholar tadi yang cepat kan Google Scholar. Ada adaptasi budaya tapi mahasiswa, nggak apa-apa, itu bisa digunakan seperti itu kan. Ini salah satu yang saya temukan itu strategi adaptasi budaya mahasiswa di Australia. Ya kan seperti itu bisa ini relevan digunakan. Ini ada adaptasi budaya mahasiswa asal Indonesia di Australia. Kalau ini kan di Australia lah, yang penelitiannya Bu Tantri dan tim itu kan di Jepang. Tapi ini kan relevan, kita gunakan sebagai referensi. Nah, karena kuantitatif, maka semua variabelnya kan harus sudah terdefinisikan. Nah, untuk mengambil variabel itu kan tidak asal comot variabel, tapi kita kan harus turunkan dari teori apa, gitu kan. Nah, ini tuh ada teori adaptasi, gitu. Saya jadi baca-baca di sini, gitu ya. Ini. Adaptasi budaya. Iya, teori adaptasi budaya itu ada. Di mana adaptasi budaya itu ada proses, tahapan, kemudian faktor adaptasi budaya. Nah, yang diambil itu yang faktor adaptasi budaya. Ini kan terdapat 5 hal yang menjadi faktor dalam adaptasi budaya, yaitu personal communication, social communication, etnik. Nah, kalau ini berdasarkan teori adaptasi budaya. Nah, kalau faktor-faktornya yang dimunculkan di dalam penelitian ini berdasarkan teori apa, sehingga muncul bahwa adaptasi budaya itu dipengaruhi oleh pengalaman awal, bahasa, jangan pengaruh budaya pada budaya jadinya toh ini nanti. Kemudian norma. Nah, ini kan harus ada teori yang mendukung dan referensi penelitian terdahulu. Tadi contohnya kalau berdasarkan teori adaptasi budaya, ternyata ada 5 variabel atau faktor yang mempengaruhi budaya apa ini? Mempengaruhi apa? Bukan judulnya. Yang Strategi mempengaruhi adaptasinya ya, Prof. mempengaruhi apa? Kesuksesan adaptasi atau Strategi adaptasi budaya. ini nanti kan strategi adaptasi budaya. Intinya kan seperti ini, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pekerja migran dalam melakukan adaptasi budaya, gitu ya. Nah, ini faktor-faktornya ini kan yang pengalaman awal, bahasa dan sebagainya itu ya. Nah, ini yang perlu diperkuat, penguatan di variabel-variabelnya ini nanti dicari. Berarti
untuk variabel dependennya apa, independennya apa, kan sudah harus terdefinisinya jelas. Apa Pak Hadi berarti? Variabel dependennya kalau dari rumusan masalahnya, independennya itu ada pengalaman awal, bahasa, budaya, norma, lingkungan kerja, dan masyarakat lokal. Sedangkan dependennya satu, yaitu adaptasi kerja. Sekarang masalahnya Bu Tantri kepakarannya budaya. Iya. Nah ini dependennya adaptasi kerja. Makanya saya tanya ini kan adaptasi budaya gitu loh, Bu Tantri. Kalau kerja jadi menjadi kayak manajemen gitu maksudnya. Ya mungkin ya Pak Atif ya, Bu Jaya. Karena iya makanya saya tadi jangan lingkungan kerja dan sebagainya jadi kayak manajemen gitu. Karena kan kepakarannya di budaya, makanya adaptasinya spesifik adaptasi budaya, bukan adaptasi dia bekerja, tapi adaptasi budayanya. Iya. Ya berarti adaptasi budaya. Saya kan budayanya yang beradaptasi ya, padahal ini maksudnya karena perbedaan budaya itu dia harus menyesuaikan dengan pekerjaan di sana, apakah mempengaruhi pada pekerjaan yang dia lakukan kan gitu. Kalau saya lihat, Prof, sepertinya nanti mau meng-create yang independennya, yang budayanya, yang di dalamnya itu ada kayak di dalamnya ada norma, ada lingkungan, ada masyarakat lokal, itu bagian dari budaya. Seperti itu sebenarnya begitu. Cuma mencari G-nya ini. Iya, nah G-nya. Iya, ke adaptasi kerja. Kalau itu menjadi ini. Mungkin ya saya juga akan banyak nanti dan budaya mungkin ketika budaya adaptasi budaya yang bisa bagus itu berefek pada hasil kerja itu loh, Bro. Itu menjadi kepakarannya agak kalau menurut saya Bu Tantri justru itu kan memang kepakarannya di budaya. Yang menyoroti masalah budaya itu apakah akan mempengaruhi nanti bagaimana proses mereka beradaptasi di sana. Itu maksudnya. Budaya itu apakah nantinya kalau justru gini loh kalau menurut saya bukan justru Bu Tantri itu penelitiannya bagaimana faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan beradaptasi budaya itu loh maksud saya itu cocok dengan kepakarannya. Adaptasi dalam dunia kerja di sana. Gitu. Lah makanya kalau saya jadi harus beradaptasi ke budaya sana. bukan ini kan ada teori adaptasi budaya itu yang harus kita anukan karena jangan adaptasi kerja. baik ya. Kalau adaptasi kerja menjadi bukan budaya. Kalau adaptasi budaya, nanti populasi dan subjeknya nggak lagi pekerja migran, tapi orang-orang semua yang Ini contohnya penelitiannya sudah ada. Ini loh contoh penelitiannya sudah ada adalah adaptasi budaya mahasiswa asal Indonesia di Australia. Adaptasi budaya. Misal, ini contoh kualitatif, tapi intinya kan core-nya itu core adaptasi budaya, bukan core adaptasi kerja gitu loh maksudnya. Oke, kalau yang masyarakat Papua jadi ketika kita mengukur adaptasi budayanya, maka ini akan menjadi bingung populasi yang satu yang musnah siapa? Budaya migran Indonesia di Jepang. Migran Indonesia yang di Jepang. Jadi budaya kalau menurut saya sih memang bukan adaptasi budaya ya. Budaya pekerja migran ya. Iya, tapi core-nya penelitian itu adalah core-nya budaya bukan kerja gitu loh maksud saya. Iya, kalau saya sih seperti itu terserah Bu Tantri milih yang seperti apa ya nanti ya. Kalau saya sih melihatnya bahwa core riset ini itu harus budaya, jangan berujung ke lingkungan ke adaptasi kerja. Ujungnya itu adaptasi budaya supaya dia bisa menyesuaikan. Ya wis itu masukan kita ya masukan saya terserah nanti Bu Tantri seperti apa. Baik. Karena saya jadi mulai searching ya apa sih karena ini juga baru ya aku adaptasi ke budaya ini bagi saya juga baru gitu. Itu aja Bu Tantri tadi dipikirkan agar inline dengan kepakaran.
Ini proposalnya berarti kami revisi ya Prof? Iya, artinya seperti itu, tapi maksud saya kita kan seperti itu Ya. untuk apanya pemasukannya. Nah, nanti Bu Tanti kan bisa Baik, nanti kami memikirkan seperti apa. Ya. Baik, Prof, siap Prof. Sampun. Sudah cukup. Baik, Terima kasih, Prof. terima kasih Prof Nur, kami atas perhatian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tetap di sini sebagai anggota. Kau boleh bolak-balik loh, ya apa bolak-balik? Coba saya bolak-balik. Ya pindah ke pengabdian kurang proposalnya. Prof, saya nambah proposal pengabdian boleh tak Prof? Ini nggak boleh bolak-balik. Maksudnya satu judul, satu orang di satu judul di pengabdian dan iya. Tapi Ibu, saya pikir pokoknya satu ketua, satu anggota ya. Enggak, satu di pengabdian, satu di penelitian. Oh, Bu Tanti bikin pengabdian. ya ya Prof. Boleh wes, masih senang kan ininya? Ya, 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 kita tunggu. Ya, ya, siap. Soalnya pengabdian duit deh. Berapa orangnya? Ya, rolas. Iya, sekitar rolas 13. Nah, ini kan wakil lagi. Prof, berarti saya ganti anggota. Iya, ganti anggota. Oh, ya. Pak Firdaus yang anggotanya Bu Ilya ya? Bu Ilya. Saya ketua. Nah, ya berarti ketua di sini Bu Ilya ganti anggota ya? Kan Pak Firdaus ganti anggotanya Bu Ilya. Iya. Ya, nanti Bu Ilya diisi orang lain atau kan 2 orang juga boleh, nggak usah. Tetap, iya, tetap jadi ketua di sini tapi keluar jadi anggota di Bu Ilya. Ya. Yang penelitian ya. Ya, tambah 1 pengabdian, ayo. Sudah satu ketua. Di pengabdian belum? Oh sudah, yuk guys. Saya tidak. Nggak boleh karena kan satu. Pemerataan agar mengajak temannya. Oh, saya pikir pokoknya ketua anggota gitu. Agar mengajak temannya. Baca kayaknya yang begitu. Eh? Begitu, Pak. Loh, lah, iya makanya. Oh coba balik. Jadi Bu Tanti nggak pengabdian ya? Pengabdian aja masukin pengabdian aja. Bilang Mbak, mana kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ya akan mepresentasikan proposal penelitian kami. Sebenarnya anggotanya ada saya, Bu Tanti, dan Pak Muhajir. Pak Muhajir sudah berhalangan ada pengajian sudah S3 ya. Terus karena tadi ini Bu Tanti, tapi untuk sementara nggak apa-apa ya Prof ya. Nggak apa-apa, nggak. Menemani saya ya. Iya, Karena beliau ini adalah guru saya dalam penelitian ini. Ya nggak apa. Baik, judulnya adalah representasi moderasi pada restoran halal di Jepang sebagai daya tarik pariwisata Muslim. Latar belakangnya mungkin kami jelaskan terlebih dahulu apa itu omotenashi. Omotenashi itu merupakan dari 2 kata, yaitu omote yang berarti permukaan publik dan nashi yang berarti tidak ada. Jadi kalau misalkan diartikan secara umum itu adalah melayani tanpa pamrih atau yang sendiri. Apa sih intinya dalam omotenasi tersebut? Kita bisa lihat dalam gambar, kita bisa melihat adanya pelayanan dengan tulus. Terus kemudian dengan penuh perhatian, orientasi kenyamanan tamu, dan detail tanpa celah. Nah, dari sinilah sebenarnya intinya adalah karena adanya fenomena meningkatnya jumlah wisatawan di Jepang. Jadi sejak 2019 jumlah wisatawan Jepang dari mancanegara itu meningkat. Lebih dari 31 juta berasal dari kawasan Asia Tenggara yang mayoritas Muslim. Nah, ini mendorong munculnya kebutuhan layanan yang lebih inklusif, yaitu contohnya saja seperti ketersediaan makanan halal bagi wisata Muslim. Sebagai catatan di sini, Jepang bukan negara mayoritas Muslim. Namun sejak 2010 sudah mulai muncul beberapa restoran dengan menu halal, tapi cuma sedikit waktu itu. Nah, fenomena tersebut menunjukkan adanya adaptasi komunikasi dalam konteks multikultural dan global.
Kemudian di tahun November 2025 kebetulan kami di Sastra Jepang kemarin itu sempat ada kunjungan ke Tokyo. Saat kami kunjungan ke sana itu kami menemukan beberapa restoran dan kedai muslim friendly. Nah, inilah yang menjadi data empiris yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kita melihat bagaimana komunikasi dimaknai dalam dan diwujudkan dalam pelayanan berupa penyediaan makanan halal di beberapa tempat makanan muslim friendly. Adapun rumusan masalah dalam proposal kami yaitu yang pertama adalah bagaimana komunikasi direpresentasikan dalam restoran Jepang muslim friendly, dan yang kedua adalah bagaimana praktik penyediaan makanan halal yang dilakukan oleh restoran Jepang muslim friendly. Adapun pendekatan pemecahan permasalahan yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena fokus pada makna budaya, pengalaman pelayanan, dan praktek hospitality. Tahapannya adalah dengan observasi lapangan, pengumpulan data berupa wawancara dan juga dokumentasi, data analisis, Mills dan Huberman. Ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut state of the art dan kebaruannya. Sebenarnya komunikasi ini ahlinya Tantri, dan saya dulu pernah diajak beliau untuk sebagai anggota tahun 2018 juga suka, yaitu komunikasi dalam budaya kerja perusahaan Jepang di Indonesia. Hasilnya yaitu implementasi nilai komunikasi dalam budaya kerja perusahaan Jepang di Indonesia. Kemudian lanjut lagi di tahun 2022 beliau juga mengajak saya lagi sebagai anggota, yaitu dengan IPA unggulan penerapan komunikasi nilai-nilai pelayanan di hotel dan ruang penginapan tradisional di Jepang 2022. Hasilnya yaitu bentuk variasi praktik pelayanan di sektor akomodasi Jepang. Nah, dari penelitian yang ada, bantuannya adalah di dalam penelitian ini lebih fokus kajian yang menghubungkan konsep komunikasi dengan praktek halal dalam konteks hospitality multikultural. Itu adalah kebaruan kami, sehingga menjadi representasi nilai budaya Jepang dalam menghormati kebutuhan religius konsumen muslim. Berikut adalah peta jalan penelitian. Kalau dilihat dari yang berwarna hijau itu adalah yang berkaitan dengan komunikasi, termasuk tahun 2018, 2022, 2026 itu adalah, dan ini adalah berkaitan dengan bidang yang sama fertility. Sedangkan bidang yang kuning 2023, 2024, 2025 itu saya lebih condong ke lebih fokus pada buku aja, pengembangan buku aja. Tapi untuk saat ini 2026 saya ingin coba kembali lagi ke yang pernah ada, saya ingin kembangkan. Harapannya nanti tahun 2007 bisa dilanjutkan juga ke pengembangan media edukasi wisata halal Jepang, edukasi digital seperti itu. Hasil yang diharapkan yaitu tersusun artikel ilmiah bisa submit di jurnal Sika 2, insya Allah di jurnal Life, dan tersusunnya booklet. Itu harapan kami. Jadwalnya seperti yang ada di layar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Hamid dulu. Saya dulu. Ya. Bu Isni, ini kan masuk ke pemahaman atau definisi dari komunikasi ya. Nah, di sini yang menjadi sampel nanti adalah perusahaan atau restoran Jepang miliknya Jepang atau miliknya Indonesia dari sana. Hasil data yang kami temukan itu ada 70% itu milik orang Jepang, 80%. Hanya satu saja yang orang Cina satu orang Jawa. Oh iya, itu satu orang saja yang orang Indonesia. Itu restoran besar gitu ya? Iya. Atau restoran yang ada restoran besar, ada restoran kecil,
Nah, standar untuk yang akan menjadi populasinya itu biasanya kepada restoran yang bagaimana? Restoran yang ada yang ini apa muslim friendly, karena kan itu kan masih banyak ya yang enggak jelas loh apa halal atau tidak gitu kan, banyak. Jadi tidak apakah itu besar dengan misalkan dengan apa yang bikin jalan mungkin, nah itu yang mana? Apakah semua yang Kamu yang langsung oh ini Jepang ini apa namanya halal buktinya, oh ini muslim friendly, jadi kita istilahnya yang apa ya yang sekiranya kita melihatnya itu bisa dikunjungi oleh muslim gitu. Maksud saya gini, datanya ada data ya di situ Ada ya. ada Jadi risetnya di mana? di Tokyo. Di Tokyo saja. Iya, di Tokyo saja dan sekitarnya ada ya di Tokyo kan luas, jadi ada beberapa tempat yang kita tuju ini ada di apa namanya muslim friendly, ada mulai dari kita lihat. Jadi karena ini gitu, bukan ada data dulu di mana yang Iya, yang pertama kita lihat itu kan ada ini Prof ya apa halal tanda halal itu ada. jadi kan kita ke sana dulu gitu kan. Intinya itu seperti saya ketika mencari populasi, mencari populasinya itu, apakah sudah diketahui di dalam populasinya itu berapa misalkan? Atau ini cari dulu ke sana, ini, gimana? Jadi kita pergi, Ini kualitatif kan? Ya, kuali kan? Kuali. Pertamanya teman-teman itu sejak di Surabaya itu sudah mencari restoran yang halal begitu Bro. Jadi restoran yang halal ini sekitar Tokyo apa saja begitu yang dicari. Terus akhirnya ya kami menuju ke sana ya. Memang saat itu bisa kami observasi tidak terlalu ramai dan sebagainya seperti itu. tapi ada juga yang istilahnya dia ada driver. Oh ya, oh ada. Jadi ya Oke, yang jadinya gitu. Nah, yang menjadi lokasi riset itu ada berapa restoran? Ada sekitar 9, 10. 10 restoran. Iya. Nah, apa alasannya milih itu? Karena terbatasnya waktu selama kita di sana. Jadi apa masalah? Artinya ada harus mencari apa uniknya lokasi itu sehingga di antara yang banyak kan muslim kan misalkan halal. Yang ngambil satu atau beberapa lokasi 9 misalkan. 9 kalau enggak 9 pun nggak apa-apa sebenarnya ya kan ya. Intinya adalah ketika kita mengambil lokasi untuk riset kualitatif misalkan kan harus ada apa sih uniknya di sini, nggak cuma sekedar halal aja kan gitu. Nah itu penting untuk memasukkan itu sebagai syarat menjadi informan dari lokasi riset kita. Betul, Bro. Jadi kita kan pertama kan cari yang ada halal parknya. Terus kemudian kita datangi, kita observasi, kita wawancara sudah ada dengan kita foto dan sebagainya. Ada juga ketika istilahnya kita mau pergi ke suatu tempat, kita tidak punya tujuan makanan apa ke restoran mana gitu nantinya. Akhirnya drivernya yang kita bilang kita banyak orang muslim nih, bisa nggak kita mencarikan ini apa namanya tempat yang bisa kita makan. Di antara kami ke suatu tempat ini banyak sekali saja yang satu kawasan itu Muslim semua. bukan muslim, bisa banyak yang buat halal gitu. Betul itu. Jadi kami wawancara lagi gitu kan, tanya dan sebagainya, kita foto bagaimana bentuk hospitality mereka gitu, kita melihat seperti itu. Jadi sebenarnya riset ini sudah dilaksanakan atau belum? Sebenarnya sudah 2025. Tapi belum ditulis. Belum ditulis. Belum Ya, karena itu saja ini sayang karena ketika ke sana terus kita tidak bawa apa-apa, sayang. Jadi data-data itulah yang kita kumpulkan. Jadi kalau disebut di sini risetnya mulai bulan apa sampai bulan berapa itu gimana? Kapan risetnya? Risetnya sebenarnya mulai dari November sebenarnya. Risetnya dilakukan di bulan November. Monggo sih terserah. Artinya kan proposalnya kan dimasukkan sekarang. Periode riset mestinya kan setelah proposal ini gitu ya. Nah, Itu memang mungkin bisa dengan apa ya? Wawancara menjadi tidak perlu di sana, tapi mungkin akan riset itu kan tidak wawancara yang kemarin mungkin sebenarnya belum cukup gitu kan. Bisa kan mendapatkan data-data siapa yang kebetulan ke sana atau bagaimana. itu yang kesulitan itu yang kesulitan bagi saya pribadi itu untuk apa namanya untuk
ke Bali, misalnya menanyakan, bahkan minta teman lagi kan, ini kan ada temannya juga di sana, bisa nggak datang ke tempat ini lagi untuk tanyakan gitu. Ya itu yang waduh, itu yang Ada masalahnya kan kita nggak tahu karena kalau riset kualitatif itu kan berkembang di lapang ya. Sekarang mau yang beli, tapi kan berikutnya seperti apa maunya yang dimaksud yang dibuat dengan uraiannya yang dimaksud dengan kan berkembang itu nanti. Karena ini betul ini. Jadi masukan aja, mau silakan seperti apa. Nah, di sini kan masalahnya adalah bagaimana homogenasi direpresentasikan dalam restoran Jepang ramah muslim. Kemudian bagaimana praktik penyediaan makanan halal yang dilakukan oleh restoran Jepang. Ya, pendekatan kemudian masalah state of the art-nya. Nah, state of the art ini kayaknya kok ini riset terdahulunya ya. Riset terdahulunya kalau berkaitan dengan komunikasi, kalau dari saya sendiri ada dua. Tapi kalau nanti akan saya tambahkan, kita dari dengar dari belakang itu semua anggota harus dimasukkan. Kalau misalnya itu bukan state of the art, ya itu masuk. Tapi di state of the art itu perkembangan riset. Nggak harus dari tim, dari luar. Itu intinya apa yang dibicarakan tentang homogenasi. Nah, kalau Anda melakukan riset juga ya boleh masukkan. Tapi intinya itu di state of the art. Tapi ketika itu kan untuk memunculkan kebaruan, apa sih bedanya disebutkan dengan riset sebelumnya? Nah, tapi ketika bicara masuk peta jalan, itu riset Anda. Di riset Anda masukkan di situ apa saja yang sudah dilakukan di tim, misalkan itu ya. Dan jalan di sini sudah ada peta jalannya. Tahun berapa nih 2009 tahun 2018 misalkan lain sehubungan dengan sini gitu kan ya. Itu dibuat memang risetnya sehubungan enggak satu topik enggak dengan ini. Kalau memang iya masukkan juga ke dalam state of the art. Sudah masuk. Ya. Dan kalau masuk di state of the art mestinya masuk di sudah ada. Sudah ada berapa? Di nomor di nomor 1 itu dan nomor 4 ada 2 ya. Iya. Oke, ada 2. Minimal ada ya. Tidak ada lagi ya akan boleh dimasukkan. Baik. Yang diharapkan target indikator capaian opsi peneliti. Ini sebenarnya bisa dibuat satu tabel itu. Dari target indikator capaian tim peneliti dan tanggung jawab ini bisa dibuat dalam satu tabel sebenarnya. Jadi enggak atas bawah. Jadi satu tabel ringkas dibuat beberapa kolom gitu ya langsung menjadi satu. Penanggung jawab itu aja yang ini kan yang tim peneliti ini kan menanggung jawab. Jadi kan di sebelah kanan sendiri gitu kan. Ya, tadi kayak punya siapa ya tadi ya? Itu sudah masuk gitu. Biar nggak jadi biar nggak teruraikan satu-satu. Ya, jadi satu langsung semua berarti ya? Iya, jadi satu, di mana di situ isinya itu adalah tabel dengan kolom-kolom, misalkan target, kemudian indikatornya apa, kemudian misalkan jawabnya siapa, itu sudah jadi satu. Jadi kayak data mencari data, iya, gitu ya baik. Jadi tugas-tugasnya untuk setiap orang. Hanya data baik. Nah, berikutnya kemudian di hasil yang diharapkan, penelitiannya diharapkan penguatan kajian homogenasi dalam konteks hospitality, multikultural berbasis kebutuhan religius secara muslim. Tapi kedua dipublikasikan. Nah, penelitian yang diharapkan itu mestinya ini ada uraian ya, karena dihasilkan kan berarti intinya budaya itu hubungannya dengan itu sebenarnya kan menyamankan muslim ya. Pada sekarang orang muslim kan banyak mungkin ke sana ke Jepang. Kalau tidak ada restoran-restoran begitu kan mereka menjadi malas kembali. Ya. Dan kalau semakin banyak punya restoran seperti itu kan juga bermanfaat untuk wisatawan Jepang. Ya. Nah itu intinya hasil yang diharapkan. Ya. Dengan adanya perkembangan riset seperti ini, memunculkan keinginan bagi orang-orang muslim untuk datang ke apa yang dihasilkan dari riset ini. Ya jelas. Ya. Ya. Oke, kemudian saya kira
Sudah, saya kira sampai di sini. Terima kasih, Prof. Oke, saya lanjutkan, saya sedikit aja terkait tadi. Mungkin gini Bu, untuk mengatasi pengumpulan data yang sudah berlalu untuk menambah apa itu data di tahun ini gitu, bisa yang sekarang lagi berkembang itu kan etnografi ya, data yang diambil dari media sosial, Iya. Twitter, gitu loh. Boleh ya? Boleh. Oh, baik. Berarti saya tambahkan aja Iya. datanya lagi ya. Baik. Sekarang kan itu berkembang loh. Iya. Kalau kita riset itu tidak harus ke lapangan tapi dengan Kita bisa cari dari YouTube. Iya. Ada banyak Prof, tapi Iya, jangan saya itu. pribadi jadi Jadi kita data sudah melihat realnya begitu. itu kan perspektifnya Iya, iya, bukan perspektifnya orang lain. Iya, iya. gitu kan. Di sini tambah itu aja biar penelitiannya sedang berlangsung sekarang. Gitu ya. Baik. Ada Prof, kami juga mengikuti Oh. Instagramnya. Nah, itu ya wes itu yang lebih menjadi data. Oh, Jadi baik, jadi baik. data sekunder. Iya, gitu. iya. Karena kita nggak langsung di sana. Baik, Itu aja, saya itu aja nambahi agar penelitiannya running di Iya, baik. existing gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof atas masukannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah aja. Mau nambahi agar bisa tetap berjalan di tahun 2026 maksudnya. Jadi data sekunder ya? Iya, data Iya. sekunder melalui sosial media dan sebagainya. Siap, baik, ada Prof, kami mengikuti IG-nya Ya, mereka. itu. Baik, terima kasih Prof. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Prof Nur sama Prof kami tidak boleh istirahat itu. Iya, nanti selat. Ayo cepat, apakah paralel? Kita sih lagi yuk. Pura-pura Mbak. Saya belum datang ini. Karena ada backup. Mesin saya. Saya jangan pulang bawa ini ya Bu Ismin. Ya, Ini bawa yang ini loh apa? Catatan. katanya nih. Iya. Di Oh iya. Oh ini. Oh iya. kurangi kita toh Mbak, cicilan tuh itu kan? Loh, kok banyak sih? Enggak FEB Yang saya Prof. sudah tadi. Ya kan kurang 3. Ini sensi Ini catatan. Oh itu jadi. Yang tadi sudah kantor data ini. Bu ketinggalan. Oh, apakah ini? Ya Bu. Loh, bukan ini untuk rekaman. Oh, kamu di situ. Oh, alah. Punya saya. Ya saya sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wadi, Prof. Saida, Prof. Kami, teman saya, kolega saya, Pak Indastor dan Pak Agus Surya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin saya menyampaikan terkait dengan masalah proposal kemampuan adaptif dan daya saing pengrajin terbuka pendekatan RDV resources based review. Nah, untuk skema penulisan ini adalah unggulan terdampak Sinta 2. Kemudian untuk metodenya ada 3. Kemudian lama penelitian adalah selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian identitas unsur ini saya sendiri sebagai ketua, kemudian ada Pak Prabu Surya, kemudian ada Pak Indastor, kemudian untuk identitas mahasiswanya ada Abdel Sasabila dan Olivia Muda. Kemudian untuk keluaran dan hasil capaian, kemudian adalah publikasi jurnal indeks nasional Sinta 2, kemudian poster, kemudian untuk nama jurnalnya adalah Kilomata Internasional Jurnal Manajemen. Ini ada linknya untuk jurnal Kilomata. Kemudian ini kalau saya cek di Sinta, itu Sinta 2 sampai dengan 2030, jadi masih panjang. Kilomata Internasional Jurnal Manajemen. Saya langsung ke sini. Jadi urgensi penelitian daripada proposal ini adalah bahwa UNESCO sudah menetapkan tadi ini sebagai warisan dunia. Dan tentu saja di Indonesia itu menghadapi gempuran, terutama dari
produsen yang berasal dari import, terutama terkait masalah tekstil yang bermotif pada sistem buatan pabrik dengan kapasitas masif dan harga murah itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini adalah stagnasi pengaruh lokal, keterbatasan kapabilitas untuk merespon daripada dinamika preferensi konsumen di industri digital sehingga menyebabkan penurunan pangsa pasar di dalam industri tradisional. Saya foto Siapa? Loh, sama kalau ngomong, kok ikut karena jelas ya Pak. Kemudian yang ketiga, ini karena urgensi SDG, langsungnya hidup itu sangat tergantung pada aset tak berwujud, keterampilan pria, tasik knowledge, dan jaringan sosial bukan sekedar daripada modal fisik dan sebagainya. Nah ini adalah urgensi kami, kenapa kami memilih video seperti ini. Kemudian bagian daripada penelitian ini bahwa sebelumnya banyak penelitian yang berkaitan dengan masalah UMKM, terutama kaitannya dengan fokus strategi pemasaran. Nah, tentu saja ini belum menyentuh kepada aspek yang disebut dengan intangible asset, terutama kaitannya dengan masalah faktor-faktor internal yang dimiliki oleh para pengrajin batik, terutama kaitannya dengan masalah FBB, resources based, dan kaitannya dengan masalah Rio. Rio ini adalah saluran. Jadi itu pada penelitiannya. Kemudian rumusan masalahnya, pengaruh langsung terhadap FBB itu adalah bagaimana pengaruh langsung sumber daya internal berdasarkan perspektif FBB terhadap kemampuan adaptif daripada pengrajin batik lokal. Kemudian dari sisi dampak adaptasi ini adalah bagaimana pengaruh kemampuan adaptif terhadap daya saing pengrajin batik lokal di tengah dinamika pasar yang fluktuatif. Kemudian yang ketiga ini adalah kapasitas resources, bagaimana pengaruh langsung kepemilikan sumber daya internal FBB terhadap tingkat daya saing pengrajin batik. Kemudian untuk sisi peran mediasinya ini adalah bagaimana apakah kemampuan adaptif memediasi atau menjembatani hubungan antara sumber daya internal FBB dengan daya saing daripada pengrajin batik. Ini adalah rumusan hipotesisnya sama tadi ada 4, kemudian hipotesisnya juga ada 4, yang mana ini akan menjawab daripada rumusan masalah yang tadi kita sampaikan. Nah ini adalah program penelitian lanjutan tahun 2006 sampai 2026 sampai 2030. Jadi saya dan Pak Agus, Pak Indra, ini masing-masing pemasaran ya. Jadi dari hasil sebelumnya yang sebelum tahun 2006 kami semua itu punya penelitian yang berkaitan masalah marketing pemasaran. Nah, kemudian pada saat kami S3 itu juga masuk ke konsentrasi pemasaran. Nah, saya sendiri adalah di konsentrasi untuk yang pengrajin batik. Nah ini adalah format kami setelah kami melakukan penelitian. Jadi yang tahun 2025 kita sudah punya penelitian kaitannya dengan masalah kinerja pemasaran di industri batik di Jawa Timur. Kemudian 2026 kita letakkan lagi fondasi dan validasi empiris kaitannya dengan teori FBB. Kemudian yang 2027 ini kita berharap bisa strategi pemasaran dan adaptasi digital. Kemudian yang 2028 komparasi regional, kemudian sampai ke rekomendasi kebijakan. Kemudian harapannya 5 tahun ke depan kita sudah punya masalah hilirisasi, masalah akademik dan integrasi dari apa yang saya sampaikan. Kemudian untuk variabelnya itu ada 3 variabel independen, kemudian ada 1 variabel mediasi dan variabel tergantung 1. Untuk RDP-nya itu ada asal wujud untuk meliputi kepastian modal, kecukupan fasilitas, jaminan bahan baku dan sebagainya. Kemudian untuk aset wujudnya adalah keahlian yang turun-menurun, filosofi motif, reputasi merek, kemudian jaringan sosial dan kehidupan. Kemudian untuk yang kemampuan adaptif, variabel Z-nya atau mediasi ini adalah modifikasi visual dan inovasi turunan produk, kemudian penguasaan pemasaran digital, kemudian fleksibilitas kapasitas. Sementara untuk yang variabel dependen, dependen atau Y adalah kinerja pemasaran,
kemudian perluasan pangsa pasar, kemudian kompetitif, dan yang terakhir adalah ketahanan bisnis. Ini adalah rangka konseptual kami. Jadi aset berwujud, kemudian aset tak berwujud ini sebagai variabel independen, kemudian kemampuan adaptasinya sebagai variabel mediasi, setnya, kemudian daya saing ini adalah sebagai variabel tergantung atau variabel independen. Di mana ini akan menjawab berbagai hipotesis K1, hipotesis pertama, kedua, ketiga, kemudian sampai yang keempat. Dan kemudian ini adalah operasionalisasi dari variabel RGB. Ini ada indikator-indikatornya. Aset wujud, ini misalkan ketersediaan fasilitas, kemudian fasilitas produksi tangking, cap, wajan, kompor, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan modal, ketersediaan modal, finansial untuk membiayai produksi harian, kemudian akses bahan baku, pelaksanaan jaminan, ketersediaan bahan baku, dan seterusnya. Kemudian untuk aset tak wujud atau yang sifatnya intangible ini adalah filosofi atau pakem, kemudian reputasi dan citra merek, kemudian jaringan sosial oleh dan sebagainya. Kemudian untuk operasional variabel kemampuan adaptifnya ada adaptasi desain dan produk, kebukaan pasar, kemudian ada adaptasi teknologi, adaptasi fleksibilitas proses dan sebagainya. Kemudian untuk variabel Z-nya atau variabel Y-nya ada saing kompetitiveness, ini ada kinerja pemasaran, kemudian ada perluasan pasar sama keunggulan. Nah, kemudian sampel kami itu berada di wilayah Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya, di daerah sekitar Singerja. Kurang lebih kalau mengikuti persyaratan daripada SEM itu ada sekitar minimal 100 UMKM yang berada di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian kami menggunakan teknik yang sifatnya recycling dengan pertimbangan pada satu maturitas, jadi minimal bekerja beroperasi selama 3 tahun. Kemudian yang kedua adalah masalah autentisitas memproduksi baterai secara mandiri, secara internal, bukan entitas yang sudah hanya sebagai reseller. Kemudian desain perusahaan kami adalah sifatnya adalah menguji hipotesis sebagai akibat ya. Ini biasanya masuk ke dalam kuantitatif yang sifatnya kuantitatif. Kemudian teknik analisis datanya kita menggunakan SEM sesuai dengan aturannya bisa ada evaluasi model, evaluasi inner model, kemudian hipotesis dan sebagainya. Kemudian untuk teknik analisisnya ini evaluasi modelnya kita menggunakan validitas pertagihan, diskriminan, reliabilitas. Kemudian yang inner ini ada koefisien determinasi, uji hipotesis langsung, kemudian ada uji efek mediasi. Dan kemudian kontribusi yang diharapkan yang pertama adalah kontribusi teoritis, terutama kaitannya dengan perluasan paradigma daripada RGB, resources based dalam konteks investigatif, terutama kaitannya masalah warisan budaya dan sebagainya. Kemudian kontribusi manajerial ini diharapkan akan memberikan materi evaluasi dan panduan strategis bagi pengrajin untuk merespon digitalisasi, e-commerce dan tren pasar tanpa menghilangkan nilai pakem daripada batik itu sendiri dan filosofi karya batik mereka. Kemudian kontribusi kebijakan, kemudian ini akan menjadi dasar basis dalam rangka untuk pembuatan kebijakan oleh pemerintah daerah, terutama instansi pelaksana di lapangan ya, dinas koperasi maupun dinas UMKM yang fokus pada pelatihan apabila adaptif, tidak hanya sekedar memberikan subsidi yang berbentuk modal fisik. Kemudian pelaksanaan penelitian ini kami nanti biarkan ya kurang lebih berapa penelitiannya. Sementara yang kami rancang ada 6 bulan. Ini kegiatan-kegiatannya mulai dari persiapan, kemudian kajian referensi, penyusunan proposal, penggalian data lapangan, analisis data sampai dengan penyusunan laporan akhir sekitar 6 bulan. Kemudian rencana pengajuan anggaran ini kurang lebih 20. Kemudian cek plagiasi sudah kami lakukan dan ini kalau kemarin dari hasil dari hasil kognitif itu pengirimannya hanya sekitar 70%. Saya kira begitu, terima kasih, mohon bantuan, arahan dan masukan daripada perusahaan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Guru dan
Aku dulu ya. Ya, Ini ada beberapa masukan. Yang pertama terkait isu riset Pak dipertajam. Kalau saya baca di sini karena judulnya adalah kemampuan adaptasi, gitu kan? Berarti isu risetnya adalah terkait dengan UMKM atau pengrajin batik dalam hal ini. Kemampuan adaptasinya itu masih rendah, gitu ya, di tengah persaingan yang semakin ketat. Seperti itu, tolong didukung dengan data atau riset sebelumnya tentang kemampuan adaptasi dari pengrajin batik lokal. Ya, memang masih rendah sih kalau pengrajin batik lokal, tapi perlu data dan referensi atau riset-riset sebelumnya. Terus yang kedua, urgensi penelitian ini. Tadi kan pengrajin batik itu kemampuan adaptasinya masih rendah, sehingga kurang bisa berkompetisi di era yang sangat disruptif seperti ini. Nah, urgensinya itu adalah pengrajin batik itu kan salah satu pengrajin yang melestarikan budaya, yaitu budaya ini ya batik, kemudian berkontribusi pada penerimaan nasional, padat karya, itu kan memperkerjakan masyarakat dalam jumlah yang banyak untuk membatik, gitu kan, sehingga ini harus bisa bertahan gitu ya, dan berkompetisi, sehingga penting untuk dilakukan penelitian mengenai kemampuan adaptasi dari pengrajin batik. Itu untuk urgensinya. Kemudian untuk metode tolong ditambahi tabel yang menunjukkan tahapan penelitian, hasil yang diharapkan, capaian dan tim yang bertanggung jawab. Saya lihat belum ada. Sudah, dari saya cukup itu. Saya izin mau sholat dulu. Untuk pertanyaan dari saya, untuk ringkasan, ini kan judulnya kemampuan adaptif dan daya saing pengrajin lokal pendekatan teknologi. Di dalam ringkasan itu nanti dijelaskan ya, ada 300 kata maksimal. Nah, kalau ini nanti dilihat, apakah ini sudah dijelaskan? Ini lebih. Jadi harus tidak boleh lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan tujuan. Nah, urgensi tadi sudah disebutkan ya sama Nur tadi, nah ini mungkin bisa dimasukkan. Karena kenapa riset ini diperlukan. Kemudian tujuan dan metode dan mungkin di akhir-akhirnya itu terlalu banyak sehingga lebih dari 300 kata bisa dihilangi. Kemudian untuk kata kunci 1, 2, 3, 4 ya, 4 nggak apa-apa karena maksimal 5. Tapi menurut saya agar riset ini bisa gampang ditemukan, ini bisa dengan 5 kata kunci sehingga lebih besar untuk dicari orang. Kemudian di dalam pendahuluan ya, di dalam pendahuluan ini ada yang akhirnya keberapa ini juga spasinya nggak sama Pak ya, yang untuk memahami mengapa sebagian pengrajin ya kayaknya nggak sama nih. Kalau nanti disamakan, lalu di dalam pendahuluan ini kan kita harus memasukkan adanya keterkaitan antar varian itu ya, yang dimasukkan di situ ada X1, X2 dan X3. Di sini Bapak hanya menyebutkan RGB gitu aja, ada sedikit, tapi tidak ada riset yang menunjukkan keterhubungan dari variabel X1-nya gitu kan kepada Y-nya gitu. Maksud saya silahkan ditambahkan karena di sini belum ya, belum terlihat. Termasuk juga kalau memang ada risetnya dari tim, itu bisa masuk di pendahuluan. Nah, masuk juga nanti di bab 2-nya, yaitu di state of the art. State of the art itu khusus bicara tentang definisi dan keterkaitan antar variabel internal, termasuk riset-riset dari tim di sini. Kalau memang ada di situ. Nah, saya lihat di sini ada mengambil KPI ya. Nah, kalau diperiksa kembali, jangan sampai persis sama dengan KPI. Akan kelihatan sekali. Apalagi ada banyak sekali kata riset Anda begini, riset Anda, maksud riset Anda kalau Anda yang membuat kan gitu kan. Ada kata-kata Anda banyak yang menunjukkan pasti. Kemudian cara menjelaskan hasil itu ada. Jadi harusnya kita lebih mungkin ada di sedikit verifikasi gitu. Termasuk juga yang kurang adalah bisa teknologinya.
Silakan dicari nanti untuk AI, termasuk ketika bicara masuk ke tabel itu khas AI itu sudah pasti tahu semua orang tahu. Nggak apa-apa bikin tabel lagi misalkan kalau mau seperti itu ya, tapi akan kelihatan kalau itu dari kita. Kemudian roadmap ya, roadmap itu isinya adalah riset-riset yang sudah dilakukan oleh tim peneliti dari tahun-tahun sebelumnya. Nah di sini misalkan roadmap penelitian 5 tahun pertama, fondasi dan validasi empiris. Nah tidak harus dimulai oleh sekarang kan, Bapak Ibu bukan baru sekali. Jadi kemarin-kemarin kan sudah lakukan riset. Apa kaitannya dengan riset saat ini dan ke depannya? Intinya roadmap itu adalah menunjukkan kita akan menjadi pakar apa. Nah, gitu loh. Jadi kalau misalkan tentang marketing yang mau kemana, nanti kita menjadi pakar apa itu mestinya. Riset saat ini itu hanya menjadi salah satu yang memperkuat itu. Gitu. Jadi di sini misalkan tahun pertama fondasi dan validasi, strategi pemasaran dan aplikasi digital, komparasi digital, kemudian terakhirnya hilirisasi akademik dan integrasi. Oke, saya kira bukan ke situ ya, bukan masuknya ke kurikulum, bukan. Tapi riset ini Bapak ini maunya memperdalam mau kemana? Hilirisasinya iya, tapi hilirisasi kan banyak. Maunya kemana? Riset tentang batik ini mau kemana nanti? Jadi mulai dari misalkan kalau misalkan temuan-temuan baru, istilah baru atau ya intinya temuan dasar yang baru, kemudian masuk ke terapan. Dari terapan naik ke pengembangan tadi. Model yang ada di terapan nanti dikembangkan pada populasi yang sesungguhnya, gitu, atau pengembangan pasar industri. Nah itu syaratnya maksudnya seperti itu. Misalkan Bapak Pak Surbo sudah melakukan riset yang sebelumnya itu banyak. Ada yang riset dasar, ada yang pengembangan, ada yang riset terapan. Nah itu bisa dibuat dalam satu tabel. Isinya itu adalah misalkan di sini adalah risetnya, mungkin riset dasar, riset terapan, riset pengembangan. Yang di sini tahun misalkan tahun berapa dimulainya dulu. Kita kan mulai riset itu mungkin tahun 2020-an sudah ada, sebelumnya juga sudah ada. Pasti sudah banyak yang bisa dikaitkan dengan ini. Gitu. Nah, setiap tahun itu masukkan buat tabel itu. Mana yang masuk ke riset pengembangan, mana yang riset dasar, mana yang riset terapan. Gitu. Nah, itu sebelum 5 tahun ke depan. Tapi ini juga bisa nanti tabel yang setelahnya kan sudah 5 tahun. Sehingga kita ke depan itu saya mau ngapain ya, itu sudah ada. Gitu. Jadi biar tidak terlalu, ini kan sederhana sekali ya. Tahun ketiga tentang ini, tentang skala regional, tapi tentang apa risetnya? Kalau di sini ini sudah benar, ada yang bagus. Misalkan survei pengkajian analisis data itu risetnya, ya tapi outputnya publikasi jurnal internasional Scopus misalkan, kan output ini belum dihasilkan, tidak perlu dulu dituliskan. Jadi yang sudah kemudian ke depan itu apa riset kita? Hanya outputnya aja. Ya, output yang dihasilkan dari riset-riset sebelumnya dan kemudian rencana kita ke depannya kan, jadi nggak ada output masih gitu kan. Nah kemudian masuk ke untuk metode, saya kira sudah ada di sini ya. Nah ini yang banyak sekali karena ada ini yang menunjukkan bahwa ini diambil dari AI. Nah, jadi dicek kembali, lakukan juga validasi. Nah, kadang-kadang AI juga nggak mesti benar, gitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada variabel independen, mediasi, oke. Jadi di sini memang variabel X misalkan yang diukur melalui ketersediaan itu berarti kan indikator ya. Di situ ya diukur dengan ketersediaan dan keunikan sumber daya berwujud dan seterusnya, itu adalah indikatornya. Nah ya berarti intinya adalah kan kalau kuantitatif itu keterkaitan antara teori, riset terdahulu sampai penentuan indikator kan gitu. Ada enggak sumbernya? Kalau kita cuma dari AI, ya udah AI akan langsung menentukan itu gitu. Tapi kita harus benar-benar sesuai. Ada enggak dia bilang ini? Harus cari di review di mana kita menemukan artikelnya yang berisi tentang ini. Gitu. Ya. Berarti harus cari jurnalnya ya, Prof? Iya, nggak bisa kita terus langsung percaya itu aja, karena belum tentu itu jurnalnya ada.
Oke, selanjutnya ini tabel ini pasti ini aset tak berwujud, kemudian variabel mediasi, variabel determinan. Padahal AI itu kan tergantung dari formnya kita kan gitu ya. Jadi jangan 100% ambil dari AI. Metode analisis dasarnya, jadi ngambilnya di mana di lokasi risetnya? Kemungkinan di Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya. Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo. Mungkin Bangkalan, kalau mungkin sampelnya tidak cukup ya kita masuk Bangkalan. Jadi sebenarnya batik apa yang diinginkan? Apa semua batik Batik atau lokal, batik batik lokal. lokal tambahnya ya sambungan lokal ini Madura lokal Hanya batik tulis ya, bukan mesin. batik tulis gitu ya, batik tulis dari beberapa lokasi misalkan. Nah pemilihan lokasi itu juga ada dasarnya kan. Kenapa Sidoarjo? Kenapa Madura misalkan? Karena juga berbeda-beda antara Madura dengan Sidoarjo mungkin dengan Lamongan mungkin gitu kan. Batik tulis ya Pak ya, menggunakan tulis ya, bukan menggunakan mesin. Printing masuk, tapi kalau mesin Printing masuk. masuk. Printing itu masuk cap. Iya, Bukan mesin. tapi printing kok sekarang pakai mesin nih Pak? Kan gini tadi dikatakan sudah tadi kan syaratnya ada 3. Satu yang pertama itu menggunakan ini apa namanya proses yang tradisional, jadi canting. Kemudian yang kedua kalau sudah selesai dilakukan dengan apa? Kemudian kainnya biasanya ya kain motif atau kain apa? Itu yang tradisional. Jadi Bapak mau ambil yang begitu yang tradisional? kalau ada nanti seperti itu. Kalau ada yang seperti itu. Jadi kebanyakan itu yang seperti itu ya sudah tidak banyak lagi. Jadi intinya gini, populasinya ini gimana gitu? Jawa Timur kan? Kalau Jawa Timur mungkin terlalu luas. Nah sekarang Mungkin Bapak di mana jadi sekitar Kertasusilan. gerbang Kertasusilan itu kejelasan itu ya, jadi mulai dari populasi, kemudian sektornya, gitu ya, yang jelas di situ. Ya, nanti diperjelas karena belum jelas nih, cuman ini daerah ini. Nah, kenapa pemilihan itu? Itu kalau memang tidak bisa itu juga harus dibahas. Ya. Kemudian hipotesis, saya kira ini ya, kerangka berpikir. Kok nggak sama ya dengan yang Ya ini tadi saya sempurnakan kemarin kalau masih draft. Oh gitu ya, ini yang di sini. Yang di bawah Prof. itu draft itu. Oh gitu. Yang kalau ini yang Ya ya. Ini kerangka pikir di situ kerangka konseptual. Nah ini nanti disesuaikan. ya. Ya, oke. Hasil yang diharapkan dan silakan sudah ada Pak. Risetnya Pak itu belum kita masukkan. Nanti kita masukkan. oke, itu nanti yang dimasukkan. Kemudian pertanyaan saya untuk mengisi penilaian ini, ketua di sini apakah sudah memiliki zona internasional? Sudah. Fokus ada berapa Pak? I2. I2 berapa Pak? 1. I2 1. Sudah disitasi di dalam sini? Belum. Belum. Apakah tentang batik juga? Tentang penilaian sebuah produk. Penilaian. Tapi menggunakan Sebenarnya bisa Pak masuk ya? menggunakan SI. Menggunakan SI. SI apa? Sistem informasi. Oh gitu. Jadi sebenarnya nggak masuk ya? Jika dimasukkan ke sini? Relevansinya ya kaitannya SI aja. Nah kalau bisa masukkan aja, sebenarnya bisa aja masukkan di latar belakang itu aja kan untuk penilaian produk dulu pengenalan itu kan bisa. Jadi biar masuk bahwa riset-riset tim itu termasuk Pak itu juga masuk. Kalau pernah riset tim apalagi gitu ya. Jadi di sini yang disitasi punyanya tim ada berapa Pak? Nanti kalau misalkan direvisi Mungkin saya perlu diskus dengan teman-teman. sekitar Saya belum tahu karena belum dapat kerja. dua Saya hanya melihat kepada atau lebih dari 5 kira-kira? ya datanya. Berapa ya? Oke, saya masukkan. Lebih dari 5 keluar siapa? Pak Indranto, sudah pernah di Ekspektra, tapi nggak lucu juga ya. Ya, saya anggap di sini lebih dari 5 deh, tapi nanti masukkan ya. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih Prof. Atas saran masukannya dan
semua catatan itu sudah kami note di kami ya. Nanti pada saat revisi nanti akan kita sampaikan. Cuman saya beri arahan kalau misalkan kaitan dengan state of art ini apakah dari jurnal atau dari buku juga boleh? Boleh. Ya, boleh ada kan kalau kita masukkan teori, kita membahas teori definisi dan teorinya ada. Kemudian keterkaitan itu baru teori bisa tapi masukkan juga hasil riset. Berarti dari textbook boleh, dari jurnal boleh. Boleh. Baik, saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat